Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan nama anggota kelompok Kalista Cikita Medina, Olivia, Apriani, Diva Salsabila, Dini Tiara Bomonobot, Aisyah Al-Hairiyah, Grenium Lahir, dan saya sendiri adalah Dedi M. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Olivia Abu Bakar dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang prinsip kerja dan fungsi dari peralatan yang ada di laboratorium. Di dalam laboratorium terdapat banyak alat-alat instrumentasi. Salah satunya peralatan alat gelas. Peralatan gelas yang pertama yaitu ada gelas kimia atau gelas beker. Alat ini mempunyai prinsip kerja yaitu sebagai wadah larutan. Skala pada badan gelas digunakan untuk mengukur larutan secara tidak teliti. Alat gelas kimia ini berfungsi sebagai tempat melarutkan gas, tempat memanaskan, dan menguapkan larutan atau air. Selanjutnya ada tabung reaksi. Prinsip kerja alat ini yaitu sebagai wadah larutan. Beberapa tabung reaksi memiliki tutup yang digunakan untuk meletakkan sampel darah. Alat tabung reaksi ini berfungsi untuk mereaksikan larutan dan untuk memanaskan sampel atau cairan. Selanjutnya ada labu ukur. Prinsip kerja alatnya memiliki ketelitian yang tinggi sehingga sering digunakan untuk mengukur larutan secara teliti. Alat labu ukur berfungsi untuk mencampurkan larutan. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur memiliki prinsip kerja dengan mengukur cairan secara tidak teliti dan tidak masuk dalam perhitungan. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur volume, baik padat maupun cair pada berbagai ukuran volume. Dan selanjutnya ada pipet ukur. Prinsip kerjanya dengan cara memipet cairan secara kurang teliti dan tidak masuk dalam perhitungan pada penetapan kadar. Pipet ukur ini berfungsi untuk mengambil, memindahkan, atau memipet sejumlah volume secara tidak teliti. Alat instrumentasi yang kedua yaitu ada spektrofotometer. Prinsip kerja alat ini, bila cahaya monokromatik melalui suatu media atau larutan, maka sebagian cahaya tersebut diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian lagi dipancarkan. Spektrofotometer berfungsi untuk mengukur absorban suatu sampel pada panjang gelombang tertentu. Dan alat selanjutnya yaitu urine analyzer. Prinsip kerja dari urine analyzer adalah reflectance photometry atau pengukuran pantulan cahaya, di mana alat mengukur intensitas cahaya dari pantulan sinar pada setiap bagian urin test strip yang disinari oleh sinar LED dengan panjang gelombang yang sudah ditentukan. Alat urine analyzer berfungsi untuk memeriksa atau menguji urin menggunakan strip parameter yang sudah dicelupkan ke dalam urin. Saat menggunakannya, kita bisa mengetahui nilai kandungan berat jenis, pH, leukosit, nitrit, glukosa, keton, protein, bilirubin, urobilinogen, dan sel darah dalam urin. Perkenalkan, nama saya Grenium Lahir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prinsip dan fungsi dari beberapa alat. Yang pertama yaitu refraktometer. Refraktometer bekerja menggunakan prinsip pembiasaan cahaya ketika melalui suatu larutan. Ketika cahaya datang dari udara ke dalam larutan, maka kecepatannya akan berkurang. Fungsi dari refraktometer. Fungsi refraktometer digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan terlarut. Dan alat yang kedua yaitu elektrolit analyzer. Elektrolit analyzer menggunakan prinsip pengukuran pada dasarnya adalah elektrot membran yang selektif merespon keberadaan ion lain dalam larutan. Sedangkan fungsi dari elektrolit analyzer adalah mendeteksi ion garam anorganik, ion kalsium, sampel bahan kecil, dan lain-lain. Prinsip dari infrared vena atau pemindai vena yaitu menggunakan teknologi sinar inframerah untuk memetakan pola pembuluh darah pada tangan atau jari. Sedangkan fungsinya yaitu dengan menggunakan infrared vena, sistem dapat memverifikasi keaslian seseorang berdasarkan ciri-ciri vena yang sulit untuk dipalsukan atau direplikasi. Bolt Glass Analyzer adalah salah satu alat laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi kadar gas dalam darah, misalnya karbon dioksida dan oksigen. Prinsip kerja dari alat ini adalah sampel gas dari probe lalu masuk ke masing-masing sampel sel.
Sampel gas kemudian akan dikomparasikan dengan gas standar yang akan melewati pemancaran sistem. Hasilnya berupa perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi menjadi sinyal analog. Elektroforesis adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan molekul berdasarkan ukuran molekul dengan bantuan listrik dalam gel agarosa. Dapat digunakan untuk mengamati DNA, RNA, dan hasil amplifikasi. Prinsip kerja dari alat ini adalah berdasarkan pergerakan partikel-partikel bermuatan negatif dari kutub negatif ke kutub positif. Selanjutnya, alat densitofometer berfungsi untuk mengukur densitas atau kerapatan suatu zat cair dan gas. Prinsip kerja alat densitofometer itu dikombinasikan dengan teknologi mikroelektronika. Alat hematologi analyzer. Hematologi analyzer berfungsi untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewatkan. Prinsip kerjanya pencampuran dengan menggunakan campuran reagen untuk hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Prinsip kerja sentrifuge adalah rotasi atau perputaran tabung yang berisikan larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Selanjutnya ada fungsi dari sentrifuge. Fungsi dari sentrifuge adalah untuk memisahkan sampel menjadi dua fase pada memutarnya pada kecepatan tinggi. Dua fase itu, massa zat yang lebih berat akan terkumpul di bagian bawah dan massa zat yang lebih ringan akan berada di bagian atas. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip kerja mikrotom, yaitu alat yang secara otomatis melakukan gerakan, melakukan proses persiapan jaringan dengan time yang sudah disetting. Ada juga fungsi dari mikrotom. Fungsi dari mikrotom yaitu mengiris jaringan menjadi bagian yang sangat tipis untuk melakukan pemeriksaan biologis. Berikutnya yaitu ELISA. Fungsi ELISA adalah untuk menganalisis adanya interaksi antigen dengan antibodi di dalam suatu sampel dengan menggunakan enzim sebagai pelopor atau reporter label. Kemudian, prinsip kerjanya yaitu biokimia berbasis plate yang terutama digunakan dalam bidang imunologi untuk mendeteksi dan mengukur konsentrasi antigen, peptida, hormon, protein, dan antibodi dalam suatu sampel. Kemudian ada mikroskop. Prinsip kerja atau cara kerja mikroskop secara sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang akan tampak oleh mata kita. Kemudian, fungsi dari mikroskop adalah sebagai alat bantu yang memungkinkan kita dapat mengamati objek yang berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Hal ini membantu memecahkan persoalan manusia tentang organisme yang berukuran sangat kecil. Lalu, oven. Oven merupakan alat laboratorium yang memiliki peranan yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel menggunakan proses sterilisasi dan dengan menggunakan panas kering. Prinsip kerja dari oven adalah melakukan pemanasan secara tertutup sehingga suhu dan waktunya bisa diatur. Di sini saya akan menjelaskan terkait autoclave, water bath, dan inkubator. Autoclave sendiri memiliki fungsi mensterilisasi suatu benda yang menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Prinsip kerjanya autoclave memanfaatkan keringanan uap dibandingkan dengan udara hingga udara terletak di bawah uap. Water bath berfungsi menciptakan suhu yang konstan. Prinsip kerja water bath sendiri, dia mengubah energi listrik menjadi energi panas seperti setrika. Lalu kemudian inkubator, itu dia menginkubasi suatu bakteri agar dapat hidup pada suatu media atau substrat tertentu. Prinsip kerja dari inkubator sendiri, dia mengatur suhu di dalam ruang isolasi yang dilengkapi dengan timer agar bisa mengatur waktu dan waktu yang dibutuhkan dalam menginkubasi suatu bakteri.
Selanjutnya, hot plate. Prinsip dari alat ini didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alas hot plate yang merupakan sebuah konduktor. Fungsi dari hot plate tersebut yaitu sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu kromatografi. Prinsip dari alat ini yaitu pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolam partisi. Fungsi dari alat ini yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Baik, itu dia prinsip dan fungsi alat yang sudah kami bahas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.